Ya Kreanov di tahun-tahun sebelumnya siapa yang tahu gitu, dan alhamdulillah blessingnya sampai hari ini kita sudah handle lebih dari ratusan klien. Halo Sobis, kembali lagi di Join Talk. Kali ini bareng sama saya Nisa. Tentunya kita akan ngobrol santai tapi penuh insight. Sebelumnya kita udah banyak ngobrolin soal F&B dan juga industri fashion. Nah, berbeda dari episode sebelumnya, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol soal media agensi. Nah, spesial karena itu, kita sudah kedatangan salah satu founder sosial media agensi di Kota Makassar. Dan mari kita sambut Kak Zaki Fauzan. Halo Kak. Halo. Halo Kak. Terima kasih udah datang di sini untuk mau ngobrol bareng kita, bareng Sobi semua ya, untuk berbagi pengalamannya dan juga bagaimana sih menjalani bisnis media agensi itu. Boleh sebelum itu Kak, kita ngobrol lebih jauh, kita sapa-sapa dulu Sobis, dan boleh di-spill sedikit siapa sih seorang Kak Zaki Fauzan? Oke. Ya. Sebelumnya thank you banget teman-teman dari Indiebis sudah ajak, dan perkenalkan nama saya Zaki selaku founder dari Kreanov. Dan Kreanov ini ya benar social media agency yang base-nya di Makassar, dan sejauh ini blessing-nya kita sudah menemani beberapa UMKM khususnya di Kota Makassar juga. Ada juga yang skala nasional bahkan sampai internasional juga. Wah, iya. Blessing banget. Oke. Tapi awal mulanya Kak, kenapa sih kepikiran mau bangun sosial media agensi? Apa yang melatar belakangi Kak Zaki tertarik untuk masuk ke industri ini? Iya. Sebenarnya dimulai dari tahun 2017-18 itu masih kuliah pada saat itu. Kebetulan profesi pada saat itu sebagai freelance kreatif juga. Itu sebenarnya basicnya dari situ. Kebetulan basic jurusannya sebagai anak seni rupa, basicnya sebagai orang visual juga. Dan setelah selesai kuliah, kebetulan backgroundnya pendidikan. Nah, kayak saya merasa kalau saya masuk di industri pendidikan mungkin progresnya cukup lama juga sih, karena kita harus apalagi ujung-ujungnya kita mau resultnya sebagai ASN atau guru. Nah, ternyata semakin kesini saya korelasikan dari zaman kuliah itu kayak passion sebagai anak kreatif itu semakin saya nikmati gitu pas selesai kuliah. Nah, awal mulanya Kreanov dimulai dari tahun 2022 itu di sebuah coffee shop yang ada di Goa pada saat itu. Kita semacam teman tongkrongan lah gitu. Nah, kebetulan ya yang saya partner pada saat itu senior saya di kampus. Dia juga pada saat itu punya visi lah sama dengan saya gitu. Nah, kebetulan di coffee shop juga itu saya sebagai marketing manager dan sudah handle 3-4 akun pada saat itu. Nah, dimulai dari situ kisahnya. Terus dari seniorku ini, dia juga sudah pegang sampai 3-5 akun. Oh, udah lumayan banyak. Betul, jadi kayak kalau kita gabung nih, digabung jadi satu naungan payung gitu, ada nama atau semacam usaha lah yang bisa kita gabung gitu. Kenapa tidak gitu? Apalagi pertumbuhan bisnis pada saat itu sampai sekarang ini dinamis banget. Bisa dibilang setiap bulan demand-nya itu setiap bulan sampai per kuartal banyak banget bisnis yang muncul gitu. Jadi memutuskan lah untuk bikin Kreanov pada saat itu di tahun 2022. Tapi iya, semua dimulai dari hal yang sederhana, sangat-sangat sederhana. Dimulai dari 2 orang dulu, learning by doing, sambil dinikmati proses kreatifnya, sambil belajar dunia bisnis itu seperti apa. Jadi untuk pertama kali mendapatkan suatu proyek dari klien itu digarapnya berdua ya Kak? Digarap berdua, iya. Bahkan sebelum ada nama Kreanov pun kita sudah ada klien. Ya, dari masing-masing gitu. Betul, itu kan? digabung. Nah, gitu. Jadi pada saat sudah ada nama Kreanovnya, kita melihat kayak, wah, ada lahan yang cukup bagus nih ke depannya. Kita percaya bahwa dalam 5-10 tahun ke depan industri digital marketing ini kayak khususnya digital kreatif lah ya, itu gila sih, itu bakal semakin berkembang gitu. Untuk pelayanan yang diberikan dari Kreanov itu sendiri Kak, apa aja sih Kak? Kita ada banyak layanan jasa digital sih, apa termasuk aja tuh, sosial media itu produk yang paling kita jual sih. Kemudian ada branding design juga, kemudian ada campaign juga khusus. Kita manage KOL juga, kita bisa website develop juga.
Kemudian ada jasa video dokumentasi juga atau foto produk. Oh, gitu. Oke. Jadi itu semua satu paket bundling atau boleh nih kliennya pilih satu-satu? Iya, boleh pilih satu-satu atau misalnya ada satu klien yang pesan, kemudian mau paketin juga bisa sekalian. Kita juga pernah handle ini sih grand opening gitu. Oh, oke. Iya, ada salah satu kliennya kami pada saat itu dia mau opening dan dia approach ke Kranok. Kranok bisa nggak ini handle ini? Bisa. Kita iya kebetulan memang sebelum itu ada pengetahuan juga sedikit di dunia I.O. karena memang sebelum waktu di zaman kuliah dan memang orang-orang di Kranok saat ini juga ada sedikit pengetahuan lah tentang manage sebuah kegiatan gitu. Cuman tipis-tipis aja sih gitu. Kalau kliennya sendiri Kak, kalau boleh tahu lebih banyak apakah brand lokal, UMKM atau malah ini korporasi? Ya, sebenarnya kalau pastinya lebih banyak Makassar sih, lokal, setara UMKM juga sih, dan korporasi juga ada. Sebenarnya kita di Kranov tuh lebih balance, ada instansinya juga dari kayak Dispora. Kita sering kerjasama juga dengan pemerintah Kota Makassar dari dinas-dinas tersebut. Kemudian skala UMKM juga yang 50-50 lah istilahnya, balance gitu. Nah kalau untuk skala nasional kita lebih prepare ke ini sih jasa KOL gitu, karena ya biasanya mereka pesan khusus di Indonesia Timur, makanya kita lebih ke mapping KOL-nya, atur strateginya seperti apa, set dengan goals-nya mereka seperti apa juga gitu, kita cocokkan. Jarang mereka pesan sosmed karena ya pasti ada dari tim in-house-nya juga sih. Gitu, saya kembalikan. Jadi kliennya ini nggak hanya melulu di Kota Makassar ya Kak? Iya, betul. Beberapa kali juga ada di luar Makassar. Ada. Jadi untuk akses akomodasi dari tim bagaimana Kak? Apakah mereka ketika ada yang ingin coba meminta bantuan dari tim Krianov untuk misal video gitu, video di di luar kantornya di luar Makassar itu gimana Kak? Oh ya. Kita biasanya pakai jasa freelance sih di luar. Iya, kalau misalnya case-nya kita handle di luar kota ya, kayak let's say di Kota Palopo atau di Parepare atau misalnya ada di Jakarta, kita pakai freelance yang ada di sana. Ya lebih tepatnya kolaborasi, nanti filenya nanti kita yang terima, nanti anak-anak di kantor yang edit gitu sih. Sejauh ini udah berapa nih Kak tim yang ada di Krianov? Sekarang kita masih in-house itu 20 gitu. 20 ya? Iya, ada 20 lebih sih, 23 sama magang, ada jalan magang ya. Udah ada masuk magang juga? Iya ada. Kita sudah 4 batch sejauh ini anak intern. Oke. Kalau boleh tahu nih Kak, kita coba mundur sedikit di awal mula membangun bisnis media agensi ini, apa sih Kak kesulitan di awal untuk membangun media agensi ini? Oke. Ya kesulitannya sebenarnya karena saya dan partner saya pada saat itu datang dari background anak kreatif. Kita bukan basicnya sebagai anak bisnis atau anak marketing atau anak ekonomi yang basic perkuliahannya seperti apa. Jadi kita sebagai anak kreatif yang biasanya turun di lapangan atau memikirkan konsep, kita mesti bagi dua nih, 50 tetap konsisten kreatifnya, 50% lagi harus belajar industrinya gimana nih, bisnisnya. Jadi betul-betul struggle banget, learning by doing banget, dan pada saat itu memilih untuk belajar di mana-mana, untuk orang-orang yang sudah mumpuni lah di bidang itu. Terus blessingnya juga di zaman sekarang dinamis sekali ya, maksudnya kita bisa belajar dari YouTube, kayak dari podcast yang memang seindustri di industri agensi itu banyak banget, sampai akhirnya karena kan di 2022 itu betul-betul tidak ada sistem. Betul. Itu kita dari mana saja kerja tuh, dan di 2023 ketemu dengan orang yang benar-benar sevisi lagi, advisor sampai saat ini ya, support banget, dan akhirnya kita 2023 resmi jadi PT, dan akhirnya bikin sistemnya, SOP-nya, bangun SDM-nya. Jadi tantangannya itu sih, dari awal kita harus belajar industrinya seperti apa, bagaimana caranya klien bisa puas juga dengan apa yang kita provide, terus ngebangun SDM-nya. Apalagi mostly di kantor itu anak-anak Gen Z lah istilahnya ya, ya anak-anak 2000-an, di mana saya harus belajar juga dan partnerku untuk tahu bagaimana karakternya masing-masing teman-teman.
Tapi sejauh ini saya puas banget sama kinerjanya mereka. Sudah doing the best banget gitu. Bangun SDM-nya, kemudian yang ketiga scale up. Susah banget untuk bisa klien konsisten. Apalagi beda klien tuh beda POV juga gitu. Khusus di Kota Makassar itu kadang-kadang kita ada perbedaan persepsi juga tentang menggunakan jasa agensi. Gitu, itu sih. Ngomong-ngomong soal SDM ya Kak. Ya. Media agensi ini kan sebenarnya kita tuh sering banget dikasih tantangan dalam hal algoritma dan juga tren yang selalu berubah-berubah kan Kak. Yes. Bagaimana dari Kak Zaki sendiri membangun tim yang tetap up to date, kemudian juga bisa mengikuti tren-tren yang ada? Kita di kantor ada beberapa program, salah satunya kita ada program mingguan namanya Kreatif Belajar. Di situ kita membahas hal kreatif, kemudian membahas khususnya media sosial apa yang lagi up to date saat ini, termasuk kayak AI. Kemudian di Kiranov tuh kita setiap bulan atau setiap kuartal itu diwajibkan untuk cari semacam kelas juga yang memang ada relevansinya dengan media sosial. Jadi ya betul-betul kita sama-sama bertumbuh lah ya, karena memang ya kita sebagai agensi ini jasa yang di-provide itu ya pasti klien berharap sama kita nih. Betul. Mereka kita sebagai solusi untuk teman-teman atau pelaku UMKM juga. Jadi langkah yang dilakukan agar bisa still konsisten itu ya dengan program yang memang selalu konsisten setiap minggunya, kemudian ada kewajiban juga untuk masing-masing tim di kantor itu untuk belajar, ikut kelas atau ada workshop yang diikuti gitu. Tergantung job desk-nya apa gitu. Oke. Ngomong-ngomong soal klien nih Kak, dari sepengalaman Kakak dan tim, brand apa sih atau sektor industri apa sih yang paling susah ditangani? Pernah nggak ada nggak cerita yang menarik di balik itu? Sejauh ini sebenarnya tantangannya hampir sama sih. Iya, masing-masing industri karena kan sejauh ini kita yang paling banyak tuh industrinya F&B gitu, industrinya F&B dan kemudian ada industri kesehatan juga, kecantikan ada juga. Nah itu sama-sama masing-masing ada tantangannya sih. Tapi kalau mau di comparing dari semua industri, satu hal yang sampai saat ini masih memorable itu ada salah satu kliennya juga kami dulu dari industri properti. Properti. Iya betul. Tapi base-nya dia skala nasional. Mungkin ada, di Kota Makassar lah intinya. Dia sebuah kota hunian lah. Itu kayak benar-benar jadi tantangan banget sih untuk tim Kreanov karena kita mesti setiap minggunya tuh ada semacam brainstorming dan ada semacam ide yang harus kita setor per minggunya ke tim pusat. Kemudian sebelum kita eksekusi tuh dari segi visual aja, visual atau script atau mau bikin konten reels atau desain kita mesti sketching dulu. Kita harus sketch dulu gimana. Kemudian dari segi skripnya juga harus dari segi angle kameranya seperti gimana. Jadi itu tantangan banget dan memorable sekali sampai sekarang. Iya, gitu. Jauh lebih struktur dan ini ya. Perlu banyak approval dari tingkatan-tingkatannya ya. Betul, dari segi ini sih sebenarnya sistemnya kayak kita harus melalui beberapa fase gitu. Sekarang kan Kak, media agensi ini udah banyak banget ya Kak, apalagi di Kota Makassar. Mungkin awalnya media agensi ini lebih banyak di kota-kota besar. Sekarang di Kota Makassar sendiri pun udah makin banyak yang mulai bermunculan. Bagaimana Kreanov sendiri nih membangun positioning yang baiklah di tengah banyaknya media agensi yang bermunculan? Menarik sekali pertanyaannya. Dan di kelas balik lagi, di tahun 2023 setelah kita resmi jadi PT, kita mulai susun kembali mulai dari kenapa faktor Y-nya apa, kenapa Kreanov ada. Itu dimulai dari kita menemukan dari pelajaran-pelajaran sebelumnya di tahun 2022 ternyata pain point dari dua potensial market kita itu dimulai dari UMKM yang yang baru bertumbuh, tapi mereka kebanyakan dari brand owner ini bingung mau handle yang mana nih, apa mau fokus di SDM-nya, di strategi bisnisnya, atau mau di marketing atau media sosialnya. Nah makanya kita ada untuk itu. Kemudian yang kedua, kita menemukan lagi problem di lapangan, banyak bisnis yang sudah scale up, sustain, tapi mereka belum melek digital. Banyak bisnis yang sudah puluhan tahun, tapi digital bisnisnya, media sosialnya, Instagram, TikToknya belum ada. Betul. Nah, makanya kita hadir untuk bisa approach ke situ. Kita hadirkan semacam solusi lah ya, biar
mengedukasi juga bahwa media sosial ini adalah investasi jangka panjang biar trust-nya semakin meningkat gitu. Betul. Nah itu terus visinya adalah kebanyakan kita sebagai pelaku bisnis ya di awal kalau misalnya budgetnya belum cukup, kita selalu merasa bahwa kalau media sosial itu adalah tumpuan untuk bisa upselling gitu. Iya sebenarnya tidak salah juga, itu bagian dari cara kita berpikir juga sih. Tapi di luar dari itu ada semacam program marketing yang harus memang benar-benar resultnya adalah menjual. Sedangkan media sosial tujuannya untuk tools dari marketing ini mengkomunikasikan apa visinya brand kita, kemudian program apa nih yang lagi running gitu. Touch point-nya ke audiens, ke customer gitu. Nah, Krinov mau dikenal sebagai social media agency yang ini brand positioning-nya. Kita spesialisnya mau dikenal sebagai social media agency yang expert lah di Indonesia Timur, karena tanpa mengurangi rasa hormat dengan kakak pendahulu di pelaku-pelaku agensi, mereka sudah expert banget di bidangnya creative agency. Tapi kita mau cari spesialisnya nih. Kita mau spesialis di media sosial. Plus kita tuh di Krinov nggak menghandle brand yang sama di industri yang sama. Jadi kalau kita sudah handle satu akun perumahan, kita nggak ambil aja satu akun perumahan. Kalau F&B kan banyak tuh jenis-jenis bisnisnya, ada yang misalnya jualan bebek, jualan ayam, kita tetap ambil karena kan jualan utamanya beda. Tapi di beberapa industri yang spesifik ya. Betul, kayak kita sudah handle klinik kecantikan satu, ya ngapain lagi diambil? Karena kita ada gimana ya, analoginya kayak merasa diduakan gitu. Kita nantinya bikin ide di klinik kecantikan ini tiba-tiba mirip di klinik yang satu. Jadi itu salah satu brand positioning yang kita bangun di Krinov, yang kita coba approach terus, komunikasikan terus melalui media sosial Krinov untuk sampai ke brand owner, karena kan target marketnya ke situ. Itu sih, itu biar kita bisa terseleksi lah dari beberapa pelaku-pelaku agensi yang ada di Kota Makassar. Ya, luar biasa banget ya. Jadi memang saat ini social media agency itu sangat dibutuhkan juga betul. Jadi dengan adanya media agensi seperti ini bisa membantu banyak UMKM-nya kecil ya Kak. Oke Kak, menurut Kak Zaki sendiri nih, ada nggak sih tips dari Kak Zaki untuk membangun sebuah bisnis UMKM? Apakah sejauh mana digital presence sebuah UMKM itu harus digencarkan? Kembali lagi saya selalu bilang ke teman-teman sih bahwa media sosial itu percuma kalau bisnis kita sudah secara revenue bagus, terus media sosialnya tidak konsisten. Kita harus balik analoginya lagi nih. Kalau dengan tanpa media sosial bisnismu sudah bagus penghasilannya, apalagi dengan media sosial tuh kita bisa ngeklaim lagi dengan market-market yang baru. Jadi kalau ditanya seberapa penting dan tipsnya apa, kalau ditanya penting banget tuh, 100% penting banget. Karena bisa saja di bulan ini kita nggak rasa impact-nya, tapi ya dalam jangka 1-2 tahun ke depan ada impact-nya. Betul. Ya Krinov di tahun-tahun sebelumnya siapa yang tahu gitu, dan alhamdulillah blessing-nya sampai hari ini kita sudah handle lebih dari ratusan klien, dan itu dimulai dari visi sederhana sebenarnya. Gitu, dan langkah awal ketika belum punya outlet, itu kita bahasakan outlet ya, atau belum punya kantor, ya itu dimulai dari media sosial dulu tuh jualannya, gitu. Jadi ketika teman-teman tidak memulai digital atau konten media sosial hari ini, ya itu merupakan satu hal yang disayangkan sih, karena ya sekarang eranya era digital banget, dinamis. Kalau nggak salah, saya pernah baca data ada 193 juta jiwa pengguna media sosial yang ada di Indonesia. Itu sudah digabung tuh mulai dari Facebook, Instagram, TikTok. Wow, bayangkan. 193 juta jiwa itu setengah kehidupan dari penduduk Indonesia. Jadi kalau kita bermain media sosial ya orang-orang bukan cuma khusus di Makassar, khusus di luar Jawa juga bisa lihat brandnya kita gitu. Walaupun tidak langsung meningkatkan penjualan, tapi brand awareness ya Kak? Betul, ya itulah gunanya kita sebagai pelaku UMKM. Saya juga termasuk pelaku UMKM ya, still belajar terus lah, belajar terus bagaimana caranya bisa bertumbuhnya jelas begitu. Wah, luar biasa banget insight-nya ya, banyak banget
tips-tips nih dan juga pengalaman-pengalaman yang bisa kita contoh ya untuk membangun sebuah bisnis, kemudian juga fokus dalam memanfaatkan sosial media. Tapi menurut Kak Zaki sendiri mungkin terakhir nih ya Kak, apa sih sejauh mana sih media peluang, sejauh mana sih potensi dari media agensi ini berkembang di Indonesia? Bagaimana ketika banyak mungkin showbiz di rumah pengen tertarik juga membangun sebuah media agensi? Dari Kak Zaki sendiri melihat bagaimana potensi ataupun peluang dari bisnis membuka jasa media agensi? Oke. Khusus untuk peluang itu sebenarnya masih terbuka lebar banget sih, karena ya contohnya juga coffee shop di Makassar sudah berapa, tapi setiap bulannya pasti banyak yang buka. Sama dengan agensi. Jadi agensi di Makassar sudah sampai 50 sampai 100-an agensi ya. Kalau teman-teman di luar sana mau buka ya nggak masalah. Yang penting satu sih, kita mau dikenal sebagai agensi apa nih? Kita mesti ada spesialisnya tersendiri. Karena agensi banyak, berarti brand positioningnya harus jelas tuh. Kita mau terpersepsi di benaknya audiensnya kita, di benaknya pelaku UMKM apa? Karena kan jelas tuh. Kita ada untuk brand owner UMKM, itu target marketnya. Jadi harus jelas pain point-nya apa. Kemudian USP dari agensi yang kita bangun ini apa, gitu, sehingga bisa lepas dari perang harga. Itu termasuk tuh. Ini bukan cuma agensi, itu berlaku untuk semua brand. Jadi gitu. Ya gitu ya, para showbiz. Kalau kalian pengen tertarik juga membuka media agensi, boleh juga ya. Tapi coba cari apa sih karakteristik yang bisa menjadi tonjolan lah ya, biar lebih banyak dikenal dan semakin tertarik brand-brand untuk nge-approach media agensinya. So mungkin kita udah di penghujung acara ya Kak. Terima kasih banyak sebelumnya. Terima kasih sudah mau berbagi bersama showbiz. Mungkin terakhir Kak, ada pesan-pesan untuk para showbiz di rumah, boleh Kak? Untuk teman-teman pelaku UMKM khususnya, sebenarnya lebih ke meluruskan mindset bahwa bermain media sosial itu semata-mata bukan hanya untuk menambah selling, tapi untuk menambah potensial market, untuk meluaskan marketnya kita, dan kemudian itu investasi jangka panjang juga gitu. Jadi kalau tidak dimulai hari ini, kapan lagi? Gitu. Jadi silahkan mencoba, ya meskipun tanpa menggunakan jasa agensi, ya nggak apa-apa, kita hire orang aja, kita spend budget untuk bisa hire satu orang untuk bisa aktifkan media sosial, karena itu penting banget untuk mengkomunikasikan apa USP dari brandnya kita, kemudian apa USP dari produknya kita gitu, apa diferensiasi brandnya kita terhadap kompetitor kebanding kompetitor yang lain. Mungkin itu aja, selamat mencoba dan still bertumbuh sih.